Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermon Susanto, mahasiswa PPG PAI Batch 3 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, di mana pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran lapangan di SLB Negeri Muara Bungo. Materi pada hari ini adalah sikap patuh untuk kelas 9 tunagrahita. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Kita mulai belajarnya? Ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran, kita pertama berdoa, dan doa nanti dipimpin oleh salah satu orang. Siapa yang memimpin? Ya, Zidan ya. Zidan, pimpin doa. Silakan. Siap, gerak dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Bapak absen dulu. Zaidan, Hadir, Pak. Rido, hadir Pak. Hadir. Chelsea, hadir. Anissa, kenapa Anissa? Bengong. Harus semangat ya. Belajar semangat. Parel, Koko, ya. Kan? Tentang apa? Kehancuran Dunia. dunia dan seluruh alam semesta. Jadi manusia itu tidak abadi, hidup selama-lamanya. Karena suatu saat akan terjadi kiamat, baik itu kiamat kecil maupun kiamat besar. Jadi dengan waktu yang singkat kita hidup, kita harus senantiasa berperilaku baik. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sikap patuh, di mana sikap patuh ini termasuk ke dalam sikap. Apa tujuan dari pembelajaran kita? Nih tujuannya, melalui pengamatan video, nanti Bapak tampilkan video, anak-anak sekalian dapat memahami sikap patuh. Nah, apa itu sikap patuh? Gitu kan? Kemudian mampu mengidentifikasi dalil tentang sikap patuh. Nanti Bapak tampilkan dalil yang menunjukkan tentang sikap patuh. Dalil tahu kan? Al-Quran maupun hadis dalil. Kemudian peserta didik mampu menguraikan contoh sikap patuh. Nah, setelah belajar nanti kita harap kamu bisa mencontohkan, oh sikap patuh seperti ini, ya. Kemudian mampu menguraikan sikap patuh yang mencerminkan patuh dengan di lembar kertas kerjanya. Ya, kan. Langsung diisi di sini ya, di kertasnya. Nanti pilih, ada yang pilihan ganda, ada yang isi yang singkat. Langsung ditulis di sini. Bapak kasih waktu berapa menit nih? 5 menit cukup? Cukup. Bisa ya 5 menit? Ya, silakan kerjakan selama 5 menit. Perhatikan gambar di depan ini, ada gambar. Gambar apakah ini? Siapa yang bisa mengidentifikasinya? Yang tahu gambar apa? Anak ini sedang apa? Ini ada seorang anak, sama orang tuanya ya. Tunggu, saya tanya dulu ya. Sedang bersantai di sofa dan lalu dimarahi orang tua karena tidak mau membantu orang tua bekerja. Apa tadi? Sedang bersantai di sofa, kemudian tidak mau membantu orang tua. Ya, tepuk tangan dulu untuk sedang. Ya, padahal apa? Apa sih patuh itu? Nah, patuh itu adalah sikap setuju dan siap melakukan sesuatu yang baik dan benar, serta dalam pelaksanaannya dilakukan secara sungguh-sungguh, jujur, bertanggung jawab, dan ikhlas.
Kita sebagai anak harus taat kepada kedua orang tua kita tersebut. Maka semua yang diperintahkan olehnya yang baik harus kita laksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, di mana Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-31 dan 32. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Sebelum kita mempelajari tentang patuh kepada orang tua, alangkah baiknya kita harus tahu siapakah orang tua tersebut. Orang tua di sini adalah bapak dan ibu kita yang melahirkan kita, mengasuh, mendidik, dan membesarkan kita sampai sekarang ini. Yang ada di dalam video tadi, ya, siap ya. Pertama apa? Tentang pengertian patuh. Patuh itu apa? Yang dari video tadi, ayo. Apa itu patuh? Melaksanakan kewajiban baik dan benar. Ya, taat. Patuh bisa disebut dengan taat, melaksanakan semua perintah yang diperintahkan oleh orang tua. Kalau itu yang memerintahkan orang tua, atau kalau di sekolah ada guru, ya. Guru ketika memerintahkan, siswa harus taat dengan perintahnya. Apa contoh dari perintah guru misalnya? Apa? Ya. Mengerjakan materi yang sudah diberikan. Ya. Tangan di atas menggapai bintang, tangan di samping burung yang terbang, tangan di depan ikan berenang, duduk yang sopan mulai belajar. Nah, oke? Siap? Siap. Ya, dua kegiatan di sini. Di LKPD-nya ada dua kegiatan. Kegiatan pertama membaca teks, kemudian menjawab pertanyaan di bawahnya. Pertanyaan pertama, tuliskan contoh patuh kepada guru yang ada di dalam teks ini. Nah, contohnya apa? Cari di sini. Yang kedua, tuliskan contoh patuh kepada orang tua yang ada di sini. Yang ketiga, tuliskan contoh sikap tidak patuh. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, nih ada gambar. Ini ada dua kolom, kolom 1, kolom 2. Kolom 1 itu ada gambar. Gambar A, gambar B, gambar C, gambar D. Kemudian ada keterangannya 1, 2, 3, 4. Nah, contohnya misalnya gambar A anak sedang apa nih? Berpamitan mau sebelum ke sekolah. Ini contoh patuh kepada orang tua. Cari di sini. Nah, nih ketemu nomor 3. Berpamitan sebelum ke sekolah adalah contoh patuh kepada orang tua. Maka dari kolom A kita bikin garis ke yang 3. Kemudian B, cari di sini. C yang mana? D yang mana? Paham ya caranya? Oke. Kalau paham, ini Bapak bagikan. Sekarang untuk LKPD-nya kita bagi kelompok. Nah, ditulis nama kelompoknya. Misalnya kelompok 1 nama siapa? Chelsea dan Anissa. Terus nama di sini Chelsea dan Anissa dengan tulis Anissa di sini ya. Boleh berdiskusi. Kemudian diskusinya sambil mencari jawaban dari LKPD ini. Ya selesai nantinya boleh tampil ke depan ya. Maka dia mati teks ya. Kan Bapak tampilkan teks di dalam LKPD. Amati teks tersebut. Kepada
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Dengar ya, saya Ren? Aki Zaidan. Dan Saya akan membacakan AKPD dari kami. ya. Kedua, menyelami guru ketika bertemu atau berpapasan. Ya. Terus, contoh patuh kepada orang tua. Yang pertama, berpamitan kepada ibu ayah saat memperpergian. Yang ketiga, menyalami orang tua saat ingin pergi main. Terus contoh tidak patuh yang saya dapatkan dalam teks, tidak membersihkan kamar. Terus bermain bersama teman sampai lupa membantu orang tua. Kegiatan kedua, menggariskan gambar ini. Pertama ada gambar anak yang sedang menyalami orang tua. Ini digaris dari A. Kedua, menyebutkan apa saja? Satu, Mengerjakan PR, mengerjakan PR. Ada ya di dalam teks? Ada. Terus menyalami guru, menyalami guru. Itu patuh kepada apa tadi? Kepada guru, guru. Ya, bagus. Kemudian yang kedua, patuh kepada orang tua. berpamitan kepada ibu dan ayah, Ya, ada di teks? Ada. Berpamitan kepada orang tua. Terus berpamitan saat mau pergi bermain bersama ya, teman, mau bermain, berpamitan. Contoh sikap tidak patuhnya apa? tidak membersihkan kamar, Tidak membersihkan kamar. Ingat ya, tidak membersihkan kamar. Terus apa lagi? bermain bersama teman sampai lupa membantu orang tua, Ya, bermain bersama teman sampai lupa untuk membantu orang tua. Ya, itu kelompok 2. Selanjutnya kelompok berapa? 1. Pan, bacakan yuk. Yuk, pas 1. sikap patuh dengan guru, Ya, yang C. Yang C membantu apa? Membantu apa? Membersihkan halaman rumah, ya. Yang D jadi apa? belajar Lihat. lihat Ya, nah kelompok 1 tepuk tangan dulu, kelompok 1. Ya, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Tadi semua kelompok sudah mengerjakan dengan baik, dengan benar. Nah, kita kembali ke LKPD. LKPD-nya masing-masing ya, lihat sekali lagi. Yang LKPD yang tadi. Dari LKPD ini, yang pertama kan ada teks tuh. Nah, Bapak minta tadi baca teks, kemudian di dalam teks itu dibaca, kemudian jawablah pertanyaan yang di bawahnya. Pertanyaan pertama, yuk kita sama-sama jawab pertanyaannya. Yang pertama apa? Yang ada di teksnya apa? tulis setelah membaca teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Tuliskan contoh patuh pada guru yang ada di teks. Ya, coba perhatikan teksnya. Teksnya patuh kepada orang tua dan guru. Setiap, Bapak bacakan lagi ya. Setiap pagi Budi bangun lebih awal karena harus mempersiapkan diri untuk berangkat ke sekolah. Ya, ada sini, Anissa. Pada pagi ini Budi berpamitan kepada orang tuanya. Ingat, pada pagi ini Budi berpamitan kepada orang tuanya. Itu apa tuh? Contoh apa? Patuh kepada orang Tua. orang tua. Lanjut. Sesampai di sekolah, Budi menyalami gurunya. Yuk, menyalami guru termasuk sikap patuh kepada guru. Dan masuk kelas untuk mengikuti kegiatan belajar. Kegiatan belajar patuh kepada siapa? Guru karena di sekolah. Pada saat jam belajar selesai, Budi diberikan PR. Nah, PR-nya kerjakan di rumah. Untuk selesaikan di rumah oleh gurunya. Itu termasuk contoh sikap patuh kepada guru mengerjakan PR. Setelah pulang, Budi menyelesaikan PR. Nah, menyelesaikan PR ya. Itu termasuk apa? Sikap patuh kepada guru.
yang diberikan oleh gurunya. Karena keasikan mengerjakan PR tadi, Budi asik mengerjakan PR. Jadi kelupaan membantu ibu membersihkan kamar. Tidak membantu ibu membersihkan kamar. Contoh dari sikap tidak patuh kepada orang tua. Seorang anak yang duduk santai dimarahin oleh orang tuanya. Kenapa? Karena anak tersebut tidak patuh kepada orang tuanya. Sikap ini tidak boleh kita lakukan di rumah ataupun di lingkungan sekitar kita, apalagi dengan orang tua. Kenapa? Karena orang tua sudah melahirkan dan membesarkan, Ya. minta tolong menyegarkan HP ke anaknya, tapi anaknya malah melalaikan HP itu ditinggalkan. Ya, itu sikap apa tuh? Tidak patuh. Tidak patuh. Ada lagi yang lain? Ada. Apa? Menjaga adik. Menjaga. Yuk, kita simpulkan. Ini kesimpulannya. Kesimpulan kita pada hari ini, pertama, arti dari patuh. Patuh dapat diartikan sebagai apa? Sikap yang taat kepada perintah. Kalau patuh pada orang tua, berarti taat perintah orang tua. Patuh pada guru, taat perintah orang pada guru. Tapi apa tadi Bapak sebutkan? Tapi perintah yang baik. yang baik ya, ini saya. Perintah yang baik. Nah, yang kedua, seorang anak harus bersikap patuh dengan perintah orang tua dan guru ya. 3. Contoh patuh kepada orang tua. Di antaranya tidak boleh membangkang atau membantah perintah orang tua. Seperti contoh disampaikan kawan tadi, ada yang mencuci piring, itu merupakan bentuk contoh dari sikap patuh pada orang tua. Sikap patuh kepada guru. Contohnya tadi ya, mengerjakan tugas, yang sudah diberikan. ya mengerjakan PR. Kalau PR-nya dikerjakan rumah kan, dikerjakan. Jadi pagi tinggal dikumpulkan. Kan itu ya. Itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita selesaikan, sebelum Bapak tutup, sejauh mana kamu bisa menjawab sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini? Ya, siap? Tadi banyak tuh yang salah. Setelah belajar kita coba lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, dan mudahan hasilnya bagus. Apa ganti dengan yang baru? Ya. Kalau sudah, boleh dikumpulkan. Bantu siapa? Farel, kumpulkan. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang sikap apa tadi? Ikhlas. Karena hari ini sudah sikap patuh, dan sikap patuh ini ya, sikap patuh ini setelah kita belajar, setelah keluar dari sini nantinya kita harus terapkan di manapun, di sekolah, di rumah. Jangan sekali kita membantah perintah orang tua dan guru, karena ini merupakan sikap baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jadi harus kita kerjakan ya, kerjakan di rumah patuh pada orang tua, di sekolah patuh kepada guru. Dan minggu depan kita coba akan belajar tentang bagaimana sikap ikhlas itu. Sikap ikhlas. Nah, hari ini kita selesai, dan nanti kita tutup dengan membaca doa. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.